Pemirsa, usai memenangi All Indonesian Final melawan Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie tercatat sebagai pebulu tangkis ke-6 dari Indonesia yang berhasil menjuarai nomor tunggal putra di turnamen All England. Setelah menanti 30 tahun, tunggal putra Indonesia akhirnya kembali ke podium tertinggi di ajang bergengsi di dunia bulu tangkis itu. Sebelum Jonathan Christie, gelar terakhir dari Indonesia di sektor tunggal putra diraih oleh Haryanto Arbi pada 1994 silam yang menjadi gelar keduanya secara beruntun. Dalam sejarah All England yang memiliki dua era, yakni era amatir periode 1900 hingga 1979 dan era Open yang dimulai tahun 1980, ada 6 pebulu tangkis Indonesia yang mampu menjuarai nomor tunggal putra. Legenda Rudy Hartono menjadi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia dengan koleksi gelar terbanyak, yakni 8 kali. Dirinya pun masih memegang rekor sebagai pemilik gelar terbanyak sepanjang masa untuk semua nomor di ajang All England. Sedangkan Joe Hoktan, Ardi Bernardus Wiranata, dan yang terkini Jonathan Christie masing-masing mengoleksi 1 gelar juara. Dan pemirsa, kini untuk membahas prestasi gemilang atlet bulu tangkis Indonesia di ajang All England sudah bergabung bersama kami dari luar studio Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Kania. Pak Agung, terima kasih. Pertama-tama selamat turut berbahagia mendengar prestasi yang diraih oleh pemain-pemain kita, 2 gelar di All England. Tunggal putra setelah 30 tahun, ganda putra juga berhasil mempertahankan gelarnya. Sesuai target yang dibebankan PBSI? Ya, ini pengumuman juga ini barangkali Mbak Kania, bukan hanya All England, kita juga baru saja mendapatkan gelar Orleans Masters ya, 3 final, salah satu diantaranya kita juarai. Jadi selain All England, kita juga berhasil mendapatkan Orleans Masters. Dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Road to Olympics yang sudah kami mulai canangkan semenjak Oktober 2023, di mana dibentuk satgasnya. Ketua satgas dan pokjanya itu adalah Pak Komjen Fadil Imran yang juga adalah Sekjen PBSI. Jadi semua yang dilakukan semenjak Oktober 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kita sebut dengan Road to Olympics. Mulai dari tahap monitoring, evaluasi, dan stakeholder engagement, kemudian pelembagaan, dan sekarang adalah tahap pematangan dan pemantapan dan pematangan. Ya, ini merupakan satu bagian penting, tapi karena ini bicaranya Road to Olympics, kita memang lagi mengamankan agar semua kita bisa memasukkan sebanyak mungkin wakil kita di dalam Olimpiade Paris 2024 ini. Alhamdulillah, ini merupakan gambaran tidak pelak lagi ya, ini merupakan berkah Ramadan dan ini merupakan momentum kebangkitan sektor tunggal putra kita setelah 30 tahun terakhir ini. Iya Pak Agung. Tentunya hasil ini cukup mengobati ya Pak, terlebih karena performa yang mungkin kurang maksimal atlet-atlet bulu tangkis di sejumlah kejuaraan sebelumnya. Tadi ada mengatakan kemudian di Asian Games tepatnya. Di Asian Games tepatnya. Di Asian Games tepatnya. Apa pelajaran terpenting Pak yang bisa diraih sampai dengan sejauh ini? Catatannya bagaimana kemudian kinerja ini masih terus bisa dipertahankan ke kejuaraan berikutnya, termasuk Olimpiade Paris 2024. Ya, ini gambaran bahwasanya kan ada beberapa hasil di dalamnya. Kalau kita lihat sebenarnya Grego itu performanya juga cukup baik di luar drama terkait dengan flash dan sebagainya ya. Dia sudah menunjukkan performa yang juga cukup baik. Tetapi memang ada beberapa catatan kita terkait dengan ganda putri dan kemudian khususnya ganda campuran. Ya, kita terus melakukan upaya untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik kita agar dapat berlaga di Olimpiade, dan kemudian mereka juga bukan sekedar berlaga tetapi juga punya potensi, punya kesempatan untuk mempertahankan tradisi emas Olimpiade kita. Sekali lagi, menurut pendapat saya bukan hanya disiplin, komitmen, semangat, dan kemudian chemistry antara atlet dan pelatih, tetapi juga dukungan banyak orang. Dukungan kita semua, khususnya dukungan para pecinta bulu tangkis. Saya berharap nih, sebagai contoh Grego itu sudah berjuang habis-habisan.
bahwasanya kemudian ada masalah sedikit, ya itu menjadi catatan kita. Kita akan mengkomunikasikan masalah ini dengan BWF terkait dengan disiplin juga. Tetapi pada saat yang sama tolong dong teman-teman para pencinta bulu tangkis diberikan juga dukungan moral kepada anak-anak ini. Ternyata dukungan itu penting makanya. Saya harus mengatakan demikian. Mereka kan adalah generasi Z ya, generasi milenial yang kemudian pegang sama gadgetnya, begitu mereka lihat Instagramnya, pada mereka tekanannya itu besar segala macam, itu berdampak kepada mental. Ini bukan perjuangan para atlet itu sendiri, bukan hanya perjuangan pelatihnya, bukan hanya PBSI, tapi adalah perjuangan kita semua. Karena itu dukungan kita semua berpengaruh untuk mendorong agar atlet-atlet kita ini dapat memberikan performa terbaik, mengangkat marwah kita, mengangkat negara Republik Indonesia di kancah internasional, khususnya di bidang bulu tangkis. Baik, Pak Agung, sudah ada komunikasi dengan pemain dan pelatih sejauh ini? Belum. Mereka salah satu diantaranya dalam proses perjalanan pulang. Oke. Ya, perjalanan pulang malam ini Fajar Alfian dan kemudian Muhammad Rian Ardianto akan datang, dan kemudian besok malam itu baru Jonathan Christie dan Anthony Ginting datang. Mereka sedang proses beristirahat sehingga kita memberikan kesempatan kepada mereka, dan malam ini mereka akan datang satu tim, kemudian kloter berikutnya akan datang pada besok. Oke, ada penyambutan khusus begitu yang akan dipersiapkan baik nanti malam dan besok malam? Ya, sebenarnya kalau saya katakan penyambutan khusus itu tidak ya, tetapi saya memang datang akan menyambut. Saya dengar beberapa teman-teman dari yang terlibat di dalam kegiatan Olimpiade itu akan datang menyambut, mungkin Ketua KOI, mungkin juga Chef de Missions Olimpiade kita mungkin akan datang ke sana untuk menyambut. Okay. Bagaimanapun juga ini satu prestasi besar yang monumental. Dan ini adalah yang kesekian kalinya. 2021 kita berhasil mengisi 19 tahun Thomas yang tidak berhasil kita dapatkan. Nah, tahun ini alhamdulillah berkah Ramadan 30 tahun All Indonesian Finals berhasil kita dapatkan di All England, ajang bulu tangkis tertua dan salah satu yang paling prestisius. Sekali lagi ini syukur, alhamdulillah berkah Ramadan ini. Iya, betul. Kita semua turut bahagia. Kita akan bicara ke depannya untuk para pemain ini. Setelah meraih gelar All England, bagaimana kemudian peluang Jojo dan juga Fajar Rian secara khusus untuk menembus Olimpiade di Paris nantinya? Kan kemarin hasil evaluasi komprehensif kita ada beberapa. Salah satu diantaranya intensitas ya, intensitas mereka mengikuti kejuaraan-kejuaraan karena mereka terlalu tinggi intensitasnya sehingga mereka sangat menjadi exhausted ini kan ya. Kita akan lihat bagaimana agar posisi mereka tetap aman, karena kan rating poinnya menentukan apakah mereka bisa masuk atau enggak ke Olimpiade. Jadi mereka race to Olympic itu sekarang tinggi sekali. Kita akan secure itu, tetapi pada saat yang sama kita akan mencoba agar mereka dalam kondisi stamina yang prima pada saat pertandingan puncaknya, yaitu pada Paris nanti, Olimpiade Paris nanti. Ya. Tapi poin yang kemudian diraih melalui ajang All England ini tentunya menambah peringkat mereka dan juga scoring mereka. Apakah? Betul. Jadi artinya cukup cerah begitu ya peluangnya untuk bisa tembus ke Olimpiade 2020. Kalau boleh saya katakan, ini memberikan gambaran atlet kita semakin siap untuk menghadapi Olimpiade, ajang puncak di Olimpiade Paris nanti. Semakin siap, bahasanya itu semakin siap. Semakin siap, baik kalau begitu. Pak Agung, terakhir ini pertanyaan just kidding, tapi sebenarnya agak serius juga. Adakah bonus yang kemudian juga disiapkan untuk para pemain kita yang sudah meraih prestasi ini? Saya akan lihat lagi, ya. Saya akan lihat lagi, saya koordinasi. Kami kan juga bukan hanya mendapat dukungan dari pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan dari industri. Saya akan bicara lagi. Dan mudah-mudahan mereka akan memberikan hal tersebut ya. Kalau yang dari pemerintah kan sudah terstruktur ya. Kecuali ada kebijakan seperti pada saat Olimpiade. Tetapi kalau dari yang diberikan kepada kami tidak termasuk itu. Tetapi untuk dari dari industri, khususnya yang kemudian memberikan dukungan kepada kami, kepada PBSI secara khusus, ada beberapa industri yang dukung kami. Saya pikir itu adalah sesuatu yang niscaya.
Kania. Oke, baik. Pak Agung, sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama kami. Sekali lagi selamat dan selamat sore. Sama-sama, terima kasih Kania. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.